Halo, jumpa lagi dengan saya S.M. Monica dari Avail Center Mojokerto. Kali ini saya akan mereview tentang produk unggulan kami, yaitu pembalut Avail. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar teman-teman di luar sana bisa mendapatkan informasi yang akan kami sharingkan pada siang hari ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami, PT Avail Elok Indonesia Center Mojokerto. Oke, sebelum saya melanjutkan review saya akan tunjukkan ini peralatan yang saya pakai untuk menjelaskan keunggulan dari pembalut Avail ya. Ini ada gelas plastik dan air putih. Nanti kita pakai untuk demo ya, ngecek melihat kandungan isi dari pembalut yang ada di luar sana dan juga pembalut Avail. Kita lihat nanti. Supaya kalian semua tahu, dan kalau sudah tahu pastinya dengan bijak ya, dengan bijak akan memilih pembalut yang lebih sehat pastinya. Oke. Kemudian ini pembalut biasa ya yang ada di luar sana ya, nggak usah kita tunjukkan mereknya ya, pokoknya yang ada di pasaran harus kita siapkan ya, sebab nanti kita akan bandingkan. Oke. Kemudian ini pembalut Avail. Nah, kalau pembalut di luar sana kan cuma satu macam begini. Nah, kalau pembalut Avail enggak. Ada merah, ada biru. Biru itu day use, namanya saja day use ya. Day use itu buat siang hari. Nah, kalau ini yang warnanya merah ya, orang menyebutnya merah. Kalau yang merah ini namanya night use ya, namanya saja night use, dipakai buat malam hari. Jadi dibedain, iya dibedain, sebab memang komposisi herbalnya beda. Oh, kok ngomong herbal? Iya, karena pembalut Avail itu mengandung herbal yang sangat luar biasa. Oke, dan satu lagi ya, ini si imut saya menyebutnya nih ya, si kecil warna hijau yang model kecil ya seperti ini ya. Ini namanya panty liner Avail. Nah, ini keren banget loh. Kalau kalian belum tahu nanti lah ya, nanti akan saya jelaskan semuanya. Ini si imut hijau ini sangat luar biasa, bisa menyelamatkan ribuan rumah tangga. Rumah tangga. Oh, kok rumah tangga? Ya, karena ternyata si hijau ini bisa menambah keharmonisan rumah tangga. Loh, kok bisa begitu? Ya, nanti aku jelasin. Ya, jangan buru-buru lah ya. Oke, apa lagi? Nah, ini nih pengaduk nih. Nah, saya kan sering presentasi di seluruh Indonesia ya, nginepnya di hotel tuh kan ada pengaduk yang di hotel-hotel tuh ya. Ini ternyata ada manfaatnya. Buat apa? Ya buat pengaduk, namanya juga pengaduk buat ngaduk ini nanti ya. Nanti akan tahu manfaatnya apa. Oke. Ini apa ini? Emang kita mau suntik? Oh enggak, ini spet ya. Nanti spet ini akan kita pakai untuk ngambil air, terus kita untuk tes daya serapnya. Oke. Nah, ini kertas pewarna. Namanya kertas apa ya? Aku lupa ya. Kertas apa ya namanya ya, nggak tahu namanya, pokoknya pewarna deh, biar warnanya merah gitu ya, seperti darah gitu. Oke. Nah, saya biasanya kalau presentasi ini ya, penjelasan produk atau presentasi produk itu biasanya bawa yang kayak gini nih. Ini ya bawa kemana-mana. Buat apa? Buat demo bakar gitu ya. Kan biar tahu kandungan apa yang ada di dalam pembalut yang ada di luar sana ya. Harus ada bakarnya, ini korek api. Oke. Nah, ada gunting ya, harus ya, biar gampang nanti ya, gunting sana gunting sini gitu. Oke. Nah, ini buat apa nih? Ini buat ujian. Enggak, kita enggak lagi ujian, kan lagi lagi daring ya, sekolahnya dari rumah, jadi nggak ada ujian. Nah, ini buat apa? Buat nanti demo, bukan buat ujian. Nah, itu peralatan-peralatan yang
kita siapkan buat review pada siang hari ini ya. Jadi kenapa sih saya tiba-tiba kok kepengen review pembalut? Ya karena hari ini kan semua orang pada fokus sama mikirin di TV-TV, di koran-koran, di Facebook, di Instagram itu semua bahas tentang corona ya, COVID-19 dan lagi naik daun. Nah, jangan lupa ada kesehatan yang juga tidak boleh dilupakan ya, yaitu apa? Yaitu kesehatan alat reproduksi wanita ya. Itu harus diperhatikan sepanjang masa ya, jangan lupa. Ya, meskipun lagi ada COVID-19 masuk sana sini, tetapi menjaga alat reproduksi wanita tetap harus dijaga ya, karena ini memang penting sekali. Oke? Jadi kenapa saya hari ini review tentang pembalut? Karena rasa peduli. Rasa peduli saya kepada Anda. Kepada Anda, kaum wanita. Kepada putri Anda, kepada ibu Anda, kepada saudara perempuan Anda, dan bagi Anda yang laki-laki, saya peduli kepada istri Anda. Jadi kalian yang kebetulan laki-laki hari ini ikut menonton penjelasan saya ini, kalian harus nonton sampai selesai. Karena apa? Ya karena itu bukti kepedulian Anda kepada istri Anda. Begitu? Oke. Nah, Anda pernah dengar nggak? Banyak di luar sana, mudah-mudahan Anda enggak ya, orang yang sedang menstruasi itu banyak mengalami masalah. Ya, kadang ya ketika menstruasi kepalanya pusing tak terkendali. Nah, itu bukan tanpa sebab loh, itu ada sebabnya. Ada juga yang ini ya, emosinya naik sehingga kadang-kadang ada istilah para suami itu ya, senggol bacok. Jadi kalau istrinya kesenggol sedikit dia marah, itu pasti dia sedang menstruasi gitu. Nah, kenapa? Nah, itu ada sebabnya. Karena memang dia sedang keracunan. Ada yang ini ya, segukut ya, sakit perut bagian bawah, sakit yang tak terkendali, ada yang sakit pinggang, macam-macam lah keluhannya ya. Jadi itu semuanya bukan tanpa sebab ya, itu semuanya bukan tanpa sebab, itu ada sebabnya ya. Nanti akan saya jelaskan sebabnya apa. Selain gangguan pada saat menstruasi, banyak juga di luar sana wanita yang mengalami masalah-masalah kewanitaan, mulai dari yang ringan, sedang, dan serius. Mulai dari keputihan, infeksi bakteri dan jamur misalnya, kemudian kista, miom, endometriosis, sampai ke yang serius, misalnya kanker serviks, ya, kanker rahim, rahim harus diangkat, kehilangan nyawa, ya. Pasti semua masih ingat dong, beberapa tahun yang lalu ya, ada bintang film terkenal, ya, orangnya cantik, kaya raya, ya, tapi kena kanker serviks juga. Jadi kesimpulannya penyakit itu tidak pilih-pilih, ya. Pokoknya ya kita harus jaga sendiri lah ya, alat reproduksi wanita kita. Nah, karena apa? Kalau sudah terkena penyakit itu pasti efek yang ditimbulkan ya pastinya nggak enak ya, mulai dari aktivitas terganggu ya, misalnya kalau pas menstruasi sakit, senggukut misalnya ya, perutnya sakit kan nggak bisa pergi sekolah kalau masih sekolah, nggak bisa pergi kerja ya. Kemudian kalau keputihan parah ya pasti tidak percaya diri ya, pastilah ya. Misalnya ya istri Anda keputihan ya, apalagi sampai bau kayak ikan asin ya, itu kan rasa percaya dirinya hilang. Selain itu ya keharmonisan rumah tangga akan terganggu, pergaulan terbatas. Nah, kalau sampai penyakitnya yang sudah parah-parah tadi ya pasti menghabiskan biaya. Kemudian mungkin ya rahim harus diangkat. Nah, kalau rahim harus diangkat, nah bagaimana kita udah minder, itu sudah rasa percaya dirinya kan sudah tidak ada ya. Karena apa ya,
nggak bisa, itu kan nggak bisa mempunyai keturunan kan kalau nggak punya rahim ya. Dan yang paling parah adalah kehilangan nyawa. Siapa mau kehilangan nyawa hanya karena masalah sepele, hanya masalah pembalut misalnya, sampai kita kehilangan nyawa. Sayang sekali kan? Nah, ternyata penyakit-penyakit yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, kista, miom, ya, endometriosis, itu zaman dulu sekitar 20 tahun yang lalu penyakit-penyakit itu hampir tidak ada loh. Jadi nenek moyang kita zaman dulu itu nggak mengenal yang namanya miom, kista, ya, endometriosis, kanker serviks, itu jarang sekali. Bahkan mereka tidak mengenal. Nah, setelah pembalut modern diperkenalkan atau masuk ke Indonesia sekitar tahun 80-an, mulailah ya penyakit itu berkembang sangat pesat. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa ya nenek moyang zaman dulu tidak mengenal penyakit itu? Nah, jawabannya adalah karena zaman dulu pola hidup mereka masih sederhana, ya, makanannya masih alami, dan perlu digarisbawahi yang ini ya, pembalutnya alami. Jadi mereka itu dulunya itu pakai kain, jadi nggak ada pembalut modern sekali pakai itu dulu belum ada. Yang ada pembalut dari kain, jadi aman mereka. Kenapa mereka aman? Ya karena kainnya itu nggak mengandung racun, nggak mengandung dioksin gitu.